Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farliana Sutartia dengan NIDE 0326038802. Saya merupakan dosen Prodi Teknik Industri dari STT Wastu Kancana yang ada di Purwakarta. Saat ini saya mengampu di mata kuliah Estimasi dan Analisis Biaya pada semester 2. Mata kuliah ini adalah merupakan awalan dari segala macam bentuk perhitungan perekonomian untuk teknik industri, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan mempunyai pertemuan sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan teori, 1 UTS, dan 1 UAS. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyajikan terkait dengan salah satu materi dari sekian banyak yang sudah disampaikan di RPS, yaitu adalah terkait dengan break-even point. Maka dari ini saya akan menyajikan, silahkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan metode BEP. Apa break-even point itu? Ada yang mau menjawab? Apa ya? Break-even point itu apa ya? Oke, kita buka lagi apa itu break-even point. Dalam bahasa Indonesia, break-even point adalah analisis titik impas. Jadi kalau dalam akuntansi atau ekonominya ada yang namanya BEP, break even. Break itu artinya berhenti. Makanya ada di mana titik ketika berhenti. Jadi analisis titik impas, break even point, titik di mana saatnya berhenti. Apa artinya? Artinya adalah ketika tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Sehingga bisa dikatakan bahwa BEP itu adalah ketika omsetnya atau ketika penjualannya dikurangi dengan beban atau biaya produksinya sama dengan 0. Maka dinamakan dengan titik impas. Jadi tidak ada laba, tidak ada yang namanya rugi. Itu yang namanya BEP. Oke, kita lihat di sini. Kegunaan dari BEP, untuk apa sih? Perlu nggak sih perusahaan itu menghitung yang namanya BEP atau titik impas? Perlu? Kenapa perlu? Kira-kira kenapa perlu ya? Untuk? Oke, untuk apa lagi? Untuk titik impas? Ya, untuk apa titik impas itu untuk apa tujuannya? Ketika titik impas sudah didapatkan, untuk apa? Ya, untuk mengetahui apakah perusahaannya masih layak berjalan dengan baik atau memang sudah tidak layak, kan begitu kan? Ketika seorang investor akan mengasih bagaimana investasinya, akan dipertimbangkan kapan saatnya BEP itu terjadi. Di sini dikatakan bahwa analisis titik impas digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Tadi bahwa dikatakan ketika apa yang didapatkan kemudian dikurangi dengan apa yang dikeluarkan. Maka pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya, nilainya harus 0. Atau perusahaan beroperasi dalam keadaan tidak laba dan tidak rugi atau laba sama dengan 0. Makanya ketika kita atau kapan-kapan teman-teman membangun suatu usaha atau mungkin sudah ada yang punya usaha UMKM dan sebagainya, ketika menghitung BEP itu tidak mungkin BEP itu langsung terjadi pada saat itu juga. Pasti kalau ketika nanti kita lihat di kurvanya, atau kemarin sudah sempat saya singgung bagaimana di kurvanya, bahwa ketika di awal-awal itu pasti akan mengalami yang namanya kerugian, di mana kita mengeluarkan dulu kan, kita mengeluarkan biaya-biaya dulu, kita mengeluarkan beban-beban dulu, tetapi belum mendapatkan hasil yang didapatkan. Baru ketika titik impas itu sudah ada yang dihasilkan, tetapi akan sama nilainya dengan apa yang dikeluarkan. Maka nilainya adalah 0, gapnya adalah 0, atau balance antara bagaimana penjualan dengan si pemasukan. Makanya kiri dengan kanannya dia balance. Oke. Kemudian
Informasi yang diperlukan dalam menentukan BEP. Apa sih unsur-unsur apa saja yang kita bisa lihat ketika menghitung BEP? Yang pertama adalah tingkat keuntungan laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Ketika kita menghitung BEP, lantas kita bisa berkelanjutan, kita bisa menghitung pada saat kapan dan pada saat angka berapa kita mau mendapatkan angka-angka yang dihasilkan. Sehingga titik patokannya mudahnya gitu. Titik temunya, titik tentunya adalah si nilai BEP itu sendiri. Besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan baik biaya tetap maupun biaya variabel. Masih ingat ya? Ada biaya itu ada dua apa? Dua pembagian. Yang pertama adalah biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya tetap itu biaya apa? Biaya yang memang digunakan tidak dipengaruhi oleh si volume produksi. Ketika saya ingatkan, ketika berbicara mengenai biaya, ada dua pembagiannya, ada biaya tetap dengan biaya variabel. Di mana biaya tetap itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Contohnya apa? Contohnya adalah bangunan. Contohnya adalah apa lagi? Gaji pokok atau gaji yang standarnya. Kemudian apa lagi? Biaya tetap contohnya? Biaya sewa, biaya listrik, di mana biaya listrik nanti akan dibagi menjadi biaya tetap dengan biaya variabel juga, maka menjadi biaya semi variabel. Kalau biaya variabel contohnya apa? Biaya variabel contohnya apa? Ya, biaya yang ditentukan oleh volume produksi. Kalau berbicara mengenai volume produksi, berarti ada dari input sampai ke output. Artinya ada bahan baku di sana. Makanya dipengaruhi oleh ketika lebih banyak lagi produknya, maka lebih banyak lagi bahan bakunya. Sehingga yang masuk pada biaya variabel adalah pada biaya dari bahan baku itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya, bagaimana tujuan dari penggunaan BEP? Yang pertama adalah mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat adalah memaksimalkan jumlah produksi, dan yang kelima adalah merencanakan laba yang diinginkan. Tadi juga sempat disinggung bagaimana terkait dengan BEP itu kita bisa menentukan pada saat kapanpun. Jadi kita bisa menghitung forecast-nya. Kita bisa menghitung, oh tahun sekian harusnya saya mendapatkan produknya adalah sekian ribu. Di mana kita menghitung jumlah produknya, unitnya itu ditentukan oleh si BEP. Mudahnya adalah kita bisa menghitung forecast-nya. Atau ini yang pertama adalah bagaimana mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan. Dari BEP kita juga harus mengetahui yang namanya harga jual persatuannya. Menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Sudah ada BEP-nya, sudah tentu yang namanya usaha atau ketika perusahaan itu ingin mendapatkan yang namanya laba, makanya harapannya tidak ada mengalami kerugian. Sehingga ketika kita mengetahui BEP, kita juga mengetahui titik di mana kapan saatnya harus untungnya banyak, kapan saatnya kalau perusahaan itu sudah warning, sudah memang tidak layak lagi untuk digunakan. Itu nanti ke depan kita akan bahas lagi terkait dengan apa? Dari bahas down point, terkait dengan margin of safety dan sebagainya. Sehingga dari BEP inilah titik utamanya bagaimana ketika perusahaan menentukan mau dibawa kemana sih nih perusahaan ini. Apakah memang perusahaan dengan produknya sekian itu sudah baik-baik saja, ataukah perusahaan ini harus melakukan inovasi dalam beberapa periode ke depan, atau memang seperti apa? Gitu. Jadi BEP ini sangat menentukan titik tentu ketika bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik. Kemudian memaksimalkan jumlah produksi sudah jelas, merencanakan laba yang diinginkan. Tadi sama bagaimana ketika laba yang direncanakan atau diinginkan bisa dihitung dengan namanya BEP. Oke, kita masuk ke rumus. Di BEP sendiri ada bagaimana ketika menentukan BEP. Ada 3 cara ketika kita mau menghitung BEP. Yang pertama adalah dengan metode rumus atau matematis. Yang kedua adalah dengan metode kurva atau yang namanya grafik. Dan yang ketiga adalah dengan metode tabel.
Apa yang menentukan ketika kita menghitung BEP? Di sini ada 1, 2, 3 unsur yang menentukan ketika kita bisa menghitung yang namanya BEP. Yang pertama adalah FC, atau apa namanya FC itu? Fixed cost adalah biaya tetap. Kemudian yang kedua adalah P. Apa itu P itu? Price. Price itu apa? Harga jual. Kemudian yang ketiga adalah variable cost atau biaya variabel. Ini adalah yang menentukan bagaimana ketika kita menghitung BEP. Rumusnya apa? BEP sama dengan fixed cost dibagi dengan P dikurangi dengan variable cost-nya. Fixed cost-nya berapa? Kita bagi dengan harga jualnya dikurangi dengan variable cost-nya. Jadi yang ditentukan untuk harga jualnya dengan variable cost adalah bagaimana satuan per unitnya, bukan keseluruhannya. Seperti itu. Sampai sini menanyakan? Tidak ada. Oke, kita lihat contohnya di sini. PT Sungai Liat Tbk memiliki usaha di bidang alat perkakas gergaji dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksinya adalah 100.000 unit, boleh sambil dicatat, kemudian di make sure apakah jawabannya nanti benar atau teman-teman mencoba menghitungnya terlebih dahulu. Harga jual per unit diperkirakan 5.000 per unit. Kemudian yang ketiga terkait dengan fixed cost adalah 150 juta rupiah dan total biaya variabel adalah 250 juta rupiah. Oke, kita lihat di sini. Di sini coba dihitung berapa BEP-nya. Yang pertama ada kapasitasnya 100.000 unit. Yang kedua ada harga jualnya. Yang ketiga ada fixed cost-nya dan yang keempat ada biaya variabelnya. Coba dihitung berapa BEP-nya. Kita hitung secara matematisnya dulu, karena tadi yang sudah dijelaskan adalah bagaimana terkait dengan cara matematisnya. Berapa BEP-nya? BEP sama dengan fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya berapa di sana? 150 juta. Dibagi dengan harganya berapa? Harganya berapa? 5.000. Kemudian biaya variabelnya berapa? Oke. Berarti bagaimana menghitungnya? BP sama dengan kita hitung dari unitnya dulu. 150 juta dibagi 5.000 dikurangi 250 juta itu untuk biaya variabel satu atau keseluruhan? Keseluruhan. Artinya kita harus menghitung dulu biaya variabel per unitnya. Bagaimana caranya? Dibagi 100.000. 250 juta dibagi 100.000. Jadi kita harus menghitung dulu variabel cost per unit. Sama dengan 250 juta dibagi dengan 100.000. Berapa namanya? 2.500. Dilanjutkan A ke bawahnya. Berarti ini dihapus. Yang 250 juta tolong dihapus. Oke, berarti 2.500. Jadi berapa? 150 juta dibagi 2.500. Berapa angkanya? 60.000 unit. Karena kita baru mengetahui dalam unit, bukan dalam rupiah. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung secara perhitungan menghitung dalam rupiahnya. Terima kasih. Oke. Nah, ini adalah perincian bagaimana terkait dengan biaya tetap dengan biaya variabelnya. Bagaimana biaya tetap itu ada apa saja? Oke, kita lihat di sini. Ini apa di sini? Menghitung apa nih? Menghitung apa? Bukan, menghitung apa ini? Biaya tetap per unit. Kalau tadi saya menjelaskan di sini untuk menghitung ini adalah bagaimana biaya variabel per unitnya. Biaya variabel per unit berarti dihitung dari biaya variabel keseluruhan. Kapasitas produksinya ada berapa? 100.000. Kalau adalah bagaimana menghitung biaya
tetap. Biaya tetap per unit. Bagaimana menghitungnya? Biaya tetap keseluruhan adalah 150 juta dibagi dengan 100.000, maka ketemu 1.500 per unit rupiah ya. Oke, kita lanjut. Ini bagaimana biaya variabel tadi yang sudah dihitung ya, bagaimana cara menghitung terkait dengan total penjualan dikali dengan harga jualnya. Harga jualnya berapa tadi? 5.000 rupiah. Ya. Oke, ini tadi ketemu ya BEP dalam unit. BEP dalam unitnya adalah 60.000 unit. Pertanyaan berikutnya, bagaimana karena BEP itu bisa dihitung. Jadi ketika kita menghitung itu, kapan nih saatnya perusahaan mengalami BEP? Kita bisa melakukan dengan dua satuan. Satuan yang pertama adalah unit, satuan yang kedua adalah rupiah. Bagaimana menghitung satuan rupiahnya? Rupiah berarti kita harus hitung dalam satuan uang. Harga jualnya berapa? 5.000. Berarti berapa? BEP rupiahnya kita bisa menghitung dengan BEP rupiah sama dengan, bagaimana cara menghitungnya? Boleh A, ke depan A. Yuk. BEP rupiah sama dengan, ini dengan cara yang satu. Dengan cara yang satunya lagi yang lebih mudah, bagaimana? Oke. 1 minus. Iya, di bawah 1 minus ya. Oke. Pernya di sini. Oh, di sini. Iya. Pernya di sini. 1 minus. Ya. Variable cost per P. Oke. Atau cara yang satunya, ada yang tahu nggak? Caranya bagaimana? Oke, terima kasih ya. Cara satunya bagaimana, ada yang tahu nggak? Ini cara rumus yang satunya menghitung dengan rupiah, maka ketemu dengan angka 300 juta rupiah. Cara yang satunya ada yang tahu nggak? Cara menghitung bagaimana ketemu? Bagaimana Hilman? Tahu? Boleh ke depan? Ya, boleh. Langsung dikatakan aja. Oh, bukan. BEP unit dikali harga jual. Oke. Ya, BEP unitnya berapa? Tadi berapa BEP unitnya? BEP unitnya 6.000. 60.000. Harga jualnya berapa? 5.000. Oke, berapa hasilnya? 60.000 dikali 5.000 berapa? 300 juta. Ada di kantong? Ada. Di kantong siapa yang ada? Di kantong Hilman ada? Ada. Mau? Ya, amin ya. Jadi ada dua cara bagaimana menghitung BEP rupiah. Yang pertama dengan rumus fixed cost dibagi 1 min variable cost per P. Dengan seperti itu hasilnya teman-teman bisa lihat. 150 juta dibagi 1 dikurangi 250 juta dibagi dengan 500 juta rupiah, maka ketemu angkanya adalah 300 juta rupiah. Kemudian yang kedua dengan cara, ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. BEP unit, tadi 60.000 unit, dikali dengan harga jual. Harga jualnya berapa? 5.000 rupiah. Maka 60.000 kali 5.000 sama dengan 300 juta rupiah. Paham ya? Gampang ya? Gampang banget. Lanjut. Kita dengan tabel atau di sini dikatakan dengan yang namanya dengan coba-coba. Kenapa disebut dengan coba-coba? Karena dengan tabel itu kita memprediksikan, ngira-ngira gitu kan. Pakai angka segini masuk nggak ya BEP-nya? Kalau saya produksinya 20.000 unit, BEP nggak ya? Kalau 30.000 unit, BEP nggak ya? Unit penjualan. Di sini ada angka berapa yang pertama? 10.000.
Ketika 10.000, maka berapa penjualan yang dihasilkan? Saya punya produknya 10.000, maka hasilnya uangnya jadi berapa? 50. Kenapa 50 juta? Karena harga jualnya tadi di angka berapa? 5.000. 10.000 dikali 5.000 jadi 50 juta. Masuk di biaya tetapnya adalah 150 juta, biaya variabelnya adalah 25 juta, kemudian total biayanya adalah 175 juta. Maka di sini dihasilkan ada laba atau rugi sebesar 125 juta. Dari mana dapat laba atau ruginya? Dari mana, Azra? 125 juta dari mana dapatnya? 175 juta dikurangi dengan 50 juta. Apa yang dikeluarkan dikurangi dengan apa yang didapatkan. Begitu caranya? Benar? Salah. Yang benar adalah apa yang dihasilkan dikurangi dengan apa yang dikeluarkan. Makanya di sini tandanya adalah minus atau ditandai dengan tanda kurung. Benar nggak, Reval? Reval hasilnya berapa ya di atas itu ya? Angka berapa? 125 juta rupiah. Oke, sekarang kita lihat di angka 80.000. Coba lihat sama Reval. Tabel di angka 80.000 dalam unit penjualan. Berarti berapa yang dihasilkan uangnya kalau bisa memproduksi 80.000 unit? Terjual semua berarti dapat uangnya berapa? 80.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 400 juta rupiah. Lebih mudah yang mana? Pakai tabel atau pakai rumus? Ini baru dua cara. Pakai tabel, pakai rumus. Rumus mudah banget Bu kalau pakai rumus. Kalau pakai rumus itu benar-benar hanya tinggal dimasukkan angkanya, selesai, dapat hasilnya. Tetapi ketika di sini lebih kelebihannya apa? Dia lebih terperinci kan, berapa yang dijualnya berapa, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, dan pasti teman-teman lebih lebih tahu pada angka keberapa yang dicoba-coba tadi, ya kan? Oh ini kira-kira di angka berapa ya? Di angka A, B, C dan sekian. Dan di sini kita bisa melihat ada yang namanya interval. Interval itu yang mana aja? Interval itu apa interval? Jarak 10.000, 20.000, 30.000. Berarti jaraknya ada berapa di sana? 10.000. Di sini tidak ada ketentuannya, teman-teman mau bikin dari berapa? Mau 15.000, 20, 25. Kan namanya juga kira-kira dengan coba-coba. Semakin smoothing, semakin banyak, teman-teman juga semakin terlatih untuk menghitungnya dan semakin valid ketika menghitung bagaimana si BEP dengan si coba-coba ini. Oke. Ini dengan grafik. Nah, dengan grafik. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan rumus, yang kedua dengan coba-coba atau dengan tabel, yang ketiga dengan grafik. Dengan grafik mudah. Apa yang pertama ketika kita membuat grafik? Nih, yang kadang-kadang sering lupa. Kalau buat grafik itu yang paling pokok apa yang pertama? Sumbu X dengan sumbu Y. Judulnya sumbu X dengan sumbu Y, keterangannya. Kita buat apa tapi tidak ada keterangannya, yang nggak bisa. Maka yang pertama harus dibuat adalah sumbu X. Sumbu X itu yang ini, kemudian inilah sumbu Y. Bagaimana sumbu X-nya di sini ada apa? Yang kita butuhkan ketika menghitung si BEP adalah bagaimana hubungannya antara unit dengan rupiah. Nggak pakai dolar? Nggak, karena kita di Indonesia, pakainya IDR, rupiah. Ya. Oke, maka di sini ada bagaimana hubungannya unit dengan si rupiah. Dimulai dengan angka 0, itu dalam ribuan ya, 10.000, 20.000 dan seterusnya. Akhirnya ketemu di sana, mohon maaf di sana ada koreksi, itu bukan biaya variabel tetapi biaya tetap harusnya. Makanya dia konsisten. Yang garis putus itu adalah biaya tetap. Tadi biaya tetapnya berapa? 150 juta rupiah. Maka dia 150, dia panjang, kemudian baru dia ada penjualan, total biaya dan ketemu yang namanya BEP. Di mana ketemu BEP? Titik temu antara 60.000 unit dengan 300 juta rupiah. Di situ ketemunya yang namanya BEP. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam unitnya adalah 60.000, kemudian dalam rupiah adalah 300 juta rupiah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanya? Tanya aja ya. Oke. Selanjutnya satu lagi,
Dari BEP kita masuk ke margin of safety. Apa itu margin of safety? Safety itu apa sih safety? Keamanan. Kenapa ada security? Biar apa? Biar aman. Kamu pakai sepatu apa sih? Safety gitu kan. Mau kemana? Mau ke lapangan harus pakai sepatu safety. Kamu pakai topi apa tuh? Kok tebel banget? Safety. Nah, biar apa pakai topi tebel-tebel? Biar aman dari apa? Kecelakaan. Pakai helm. Kenapa pakai helm? Biar safety. Ada nggak yang, udah nggak usah pakai helm soalnya aspalnya lembek katanya. Ada nggak yang gitu? Nggak ada. Kalau anak kelas tuh baik-baik semua ya. Pasti pakai helm safety ya. Oke, kita balik lagi. Margin of safety atau tingkat keamanan. Di mana di sini berbicara mengenai BEP, berbicara mengenai tadi keuangan. Yang namanya margin of safety adalah batas amannya. Pada angka berapa sih perusahaan itu mengalami batas aman gitu ya. Artinya dari titik sebenarnya tidak mengalami untung yang banyak banget, tetapi masih aman, gitu mudahnya. Makanya dihitung yang namanya margin of safety atau MOS. Tingkat keamanan atau margin of safety atau yang biasa disingkat dengan MOS merupakan hubungan antara selisih penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Jadi kita bisa menghitung MOS kalau titik impasnya diketahui, tidak bisa ujuk-ujuk. Tidak bisa tiba-tiba, oh MOS-nya angka sekian, tapi tidak tahu BEP-nya berapa. Jadi kita bisa menghitung MOS kalau diketahui BEP-nya. Karena salah satu penentu dari MOS adalah bagaimana menghitung BEP. Batas aman yang digunakan untuk mencari tingkat keamanan, contohnya adalah seperti ini. Kita lihat di sini rumusnya, ada dua perhitungan. Yang pertama dengan cara pertama adalah penjualan per budget dibagi dengan penjualan titik impas dikali dengan 100%. Yang kedua adalah bagaimana menghitung MOS-nya, penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas kali 100% dibagi dengan penjualan per budget. Ini rumusnya bagaimana menghitung MOS. Gampang ya? Gampang. Gampang banget kan? Banget. Ya, kan pilihannya cuma dua, gampang dan gampang banget. Ya. Oke, kita hitung di sini MOS-nya. Di sini diketahui bahwa ada angka penjualannya ini dalam jutaan, teman-teman. Ya, tadi kan 500 juta rupiah itu apa? 500 juta rupiah itu? 500 juta rupiah itu apa? Hasil dari penjualan. Kenapa 500 juta rupiah? Tadi yang soal-soal sebelumnya. Karena kapasitasnya ada 100.000. Jumlah kapasitas itu berarti yang dihasilkan 100.000. Kemudian ada harga jualnya berapa? 5.000. 100.000 dikali 5.000 berapa? 500 juta. Kemudian dibagi dengan titik impas. Titik impasnya berapa tadi? 300 juta. Di sini disebutkannya dengan 300.000 kali 100%. Ketemu angkanya 166,66 atau dibulatkan menjadi 167%. Perhitungan MOS dengan cara kedua, bagaimana menghitung dari harga jual dikurangi dengan dari hasil penjualan dikurangi BEP dibagi dengan hasil penjualan dikali 100%. Jadi ketemunya adalah 40%. Bisa dengan cara yang pertama, dengan cara yang kedua, sebenarnya nilainya itu akan mendapatkan nilai yang mirip, smooth, mirip ya. Jadi secara angka mungkin ada selisih, tapi selisihnya memang hanya sedikit saja. Artinya apa? Ketika mendapatkan hasil ini, menunjukkan bahwa tingkat penjualan tidak boleh kurang atau turun dari 40%. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa 67% dari penjualan titik impas yang telah ditetapkan perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan itu minimalnya, gitu mudahnya, minimalnya kudu dapat 67% dari si nilai BEP. Jadi kalau BEP tadi kan 300 juta rupiah, berarti ini mendapatkan 67% dari 300 juta rupiah. Ada pada angka berapa? Ada pada angka, kita hitung dengan cara yang pertama tadi 67%. Berarti 67% dikali dengan 300 juta. Bisa menghitung dengan dua cara dan tentunya angkanya pasti mempunyai angka yang mirip. Gitu ya, karena dua cara itu lantas sebenarnya adalah bagaimana kita menghitung MOS, mau dengan cara yang pertama dengan kedua sama saja ya. Oke, pertemuan kita sampai hari ini kita lanjutkan di pekan depan. Untuk absen
Seperti biasa, nanti teman-teman tinggal masuk ke portal aja. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.